Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Rahmiati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita mengacu kepada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, pada tahap menstabilkan identitas, kita sebagai guru menggeser identitas gagal siswa ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, kita mengacu pada prinsip bahwa setiap perilaku yang kita lakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Lalu, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita lihat praktek segitiga restitusi. Kasus pertama, Zaki terlihat beberapa kali membawa handphone ke sekolah dan diam-diam sering mencuri waktu untuk melihat handphonenya dan terlihat asik bermain game online. Bu Ami sebagai guru informatika bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pemanfaatan handphone. Gimana kabarnya Zaki? Baik, Bu. Zaki tahu kenapa Bu Ami panggil ke sini? Enggak, Bu. Bu Ami dengar diam-diam Zaki sering bawa HP ya ke sekolah? Enggak, Bu. Saya nggak pernah bawa, Bu. Tapi sesekali ada, Bu. Ibu paham, zaman sekarang HP sudah jadi kebutuhan dan Zaki tidak salah menggunakannya. Malah kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Namun tentu saja penggunaannya harus sesuai dengan aturan dan waktunya. Ya, Bu. Tapi saya lagi asik-asiknya bermain game Free Fire, Bu. Itu kalau menang, bangga saya telah mendahului teman, Bu. Oh begitu ya. Main game boleh saja, tapi tentu saja harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau sesuai dengan jadwalnya. Nah, sekarang menurut Zaki, dengan Zaki membawa HP ke sekolah dan bermain game di kelas, apakah itu suatu tindakan yang tepat? Tidak tepat, Bu. Saya salah, Bu. Nah, kira-kira apakah Zaki mau memperbaiki kondisi ini? Mau, Bu. Nah, menurut Zaki, apa langkah yang bisa Zaki lakukan agar Zaki bisa disiplin untuk tidak membawa HP ke sekolah dan untuk tidak selalu bermain game? Saya titipkan ke orang tua, Bu. Oh, benar ya, bisa dititipkan ke orang tua. Nah, itu bisa jadi salah satu langkah yang Zaki lakukan agar Zaki bisa disiplin untuk tidak membawa HP ke sekolah. Apakah ada langkah lain yang bisa Zaki lakukan? Oh, saya tahu, Bu. Mungkin Zaki bisa buat jadwal kapan saya boleh menggunakan ponsel atau kapan tidak boleh menggunakan ponsel. Nah, benar sekali, tepat itu Zaki. Berarti Zaki bisa membuat jadwal, menyusun jadwal kapan Zaki boleh bermain HP dan kapan tidak boleh bermain HP. Nah, kira-kira kapan akan Zaki mulai membuatnya? Nanti pulang sekolah langsung saya buat dan laksanakan. Oke Zaki, Bu Ami yakin Zaki bisa menyusun jadwal dan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih ya sudah mau memperbaiki pelanggaran yang Zaki lakukan. Ya, Bu, Zaki akan berusaha membuat dan mengikuti jadwal tersebut dengan penuh disiplin dan penuh tanggung jawab, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Zaki. Nah, sekarang Zaki sudah boleh balik ke kelas. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim Zaki, siswa SMP Negeri 1 Bukit Tinggi, berasal dari kelas 8B. Perasaan saya ketika sudah selesai melaksanakan praktek segitiga restitusi adalah saya merasa senang dan merasa dihargai. Saya tidak tertekan dan merasa termotivasi untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan karena langkah penyelesaian berasal dari diri saya sendiri. Kasus kedua, hari ini
Dalam pembelajaran informatika, Niki kembali terlihat tidak fokus belajar. Dia terlihat malas dan tidur-tiduran. Materi yang disampaikan Bu Ami lewat begitu saja. Latihan yang diberikan Bu Ami dikerjakan dengan malas-malasan dan mencontek kepada Eran. Setelah jam pembelajaran informatika, Bu Ami memanggil Niki ke ruangan Gimana kabarnya Niki? Baik, Bu. Begini Niki, akhir-akhir ini Ibu lihat Niki sering murung dan tidak fokus dalam belajar informatika. Nah, kira-kira Bu Ami boleh tahu nggak apa itu penyebabnya? Saya tidak paham materi informatika, Bu. Saya tidak paham materi Gitu. berpikir komputasional, Bu. Saya tidak paham dari awal pembelajaran, Bu. Oh, materi informatika yang untuk berpikir komputasional memang terasa agak berat karena itu menuntut kemampuan kita dalam matematika dan logika. Tapi kalau menurut Bu Ami, Niki bukan satu-satunya yang tidak paham dan wajar saja Niki agak kesulitan dalam belajar berpikir komputasional. Tapi kenapa ketika Bu Ami beri kesempatan bertanya, Niki gak bertanya? Saya malu, Bu. Malu ditertawakan teman sekelas dan takut dibilang bodoh, Bu. Tapi dengan bersikap seperti itu, dengan berdiam diri tidak bertanya, apakah menurut Niki sikap Niki itu tepat? Tidak, Bu. Saya jadi tidak paham materi berpikir komputasional, Bu. Seharusnya saya bertanya ketika saya tidak paham, Bu. Nah sekarang apakah Niki mau memperbaiki kondisi tersebut? Mau, Bu. Mau kira-kira apa langkah yang bisa Niki lakukan agar Niki bisa paham materi tentang berpikir komputasional? Saya lengkapi catatan dulu, Bu. Setelah itu saya akan coba mengerjakan latihan sebelumnya sendiri. Nah, benar sekali. Itu langkah yang bisa Niki lakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Nah, kira-kira kapan Niki akan memulai memperbaiki kondisi ini? Sepulang sekolah saya akan mulai, Bu. Saya akan minjam catatan saya ke Aisyah, Bu, karena catatannya bersih dan rapi. Dan setelah itu saya akan mencoba mengerjakan latihan tersebut sendiri, Bu. Oke, berarti Niki akan memulainya nanti sepulang sekolah. Niki akan melengkapi catatan dan akan mengerjakan latihan itu sendiri. Karena sebelumnya latihan itu Niki kerjakan mencontek. Ya, benar sekali. Nah, sekarang kalau di rumah, siapa kira-kira yang bisa membantu Niki dalam belajar? Ada kakak saya, Bu. Kakak saya ada yang bersekolah di SMA, Bu. Oke, berarti nanti pada saat Niki kesulitan, Niki bisa bertanya ke kakak Niki yang sudah bersekolah di SMA. Oke Niki, berarti terima kasih Niki sudah mau memperbaiki kesalahan yang Niki lakukan. Nanti kalau misalnya ada yang masih tidak paham, Niki boleh bertanya ke Bu Ami. Baik, Bu. Oke Niki, terima kasih ya. Dan sekarang Niki boleh balik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Aska Firdaus dari kelas 8B, salah satu murid SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Perasaan saya setelah melaksanakan praktik segitiga restitusi dengan Bu Ami, saya merasa senang dan termotivasi untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Sekian pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.